benar, istilah jejak digital itu kejam. Nah, belakangan ini hal itu lagi benar-benar dirasain di panggung politik kita. Baru-baru ini sebuah klaim dari Presiden Jokowi soal penolakan RUU KPK tahun 2019 mendadak jadi bola panas yang bergulir di Senayan. Mari kita tarik mundur sedikit ke tahun 2019. Masih ingat demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang menolak revisi Undang-Undang KPK? Saat itu, narasi yang berkembang adalah pelemahan lembaga anti rasuah. Nah, baru-baru ini muncul klaim bahwa Presiden sebenarnya menolak revisi undang-undang tersebut. Tapi klaim ini justru disambut dingin, bahkan dikritik keras oleh para anggota Dewan. Beberapa legislator mulai angkat bicara. Mereka mengingatkan kembali kalau undang-undang itu nggak mungkin sah tanpa adanya tanda tangan atau persetujuan dari pemerintah. Anggota DPR menekankan dalam proses legislasi kita, Presiden punya peran kunci. Kritik yang muncul bukan cuma soal teknis aturan, tapi soal konsistensi antara ucapan dan kebijakan yang akhirnya diketuk palu. Kenapa ini jadi ramai lagi? Karena publik dan DPR merasa ada diskoneksi memori. Ada yang menyebut ini upaya bersih-bersih citra, sementara yang lain melihat sebagai pengaburan sejarah legislasi, diskusi di ruang sidang, hingga obrolan di media sosial. Jadi, bukti kalau isu integritas KPK masih jadi luka yang belum benar-benar sembuh di hati masyarakat. Namun terlepas dari perdebatan siapa yang benar atau siapa yang menolak, hiruk pikuk ini sebenarnya membawa pesan positif untuk kita semua. Kritikan tajam dari DPR dan respons aktif masyarakat menunjukkan kalau demokrasi kita masih punya suara. Kita diingatkan untuk pengawasan terhadap kekuasaan tidak boleh tidur. Pada akhirnya, narasi-narasi seperti ini justru membuat kita semakin dewasa dalam berpolitik. Kita jadi lebih teliti melihat data, lebih kritis mendengar janji, dan tetap punya harapan. Karena dari kritik dan transparansi inilah kita sedang menenun dan jalan menuju sistem pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel di masa depan. Tetap optimis, karena setiap suara yang berani mengkritik adalah tanda bahwa kepedulian terhadap bangsa ini masih sangat besar. Mari terus kawal demi Indonesia lebih baik. Jokowi, yang mendukung Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU KPK, kembali direvisi. Menurutnya, revisi terjadi justru karena kontribusi dari Jokowi saat menjabat sebagai presiden. Boyamin meminta Jokowi untuk tidak cari muka terkait UU KPK. Ia mengaku mendapat informasi dari anggota DPR bahwa revisi UU KPK sudah lama direncanakan. Namun, Boyamin menuturkan revisi UU tersebut baru berani dilakukan pada 2019. Kepada yang terhormat Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, mohon tidak mencari muka pada isu Undang-Undang KPK yang nyata-nyata diubah pada masa beliau, yaitu tahun 2019, kata Boyamin, dikutip dari Tribun News pada Minggu, 15 Februari 2026. Menurutnya, jika Jokowi pada saat itu tidak setuju, seharusnya tidak mengirimkan utusan untuk rapat bersama DPR membahas UU KPK tersebut. Jadi jangan kemudian sekarang membalik bahwa tidak setuju dengan bukti tidak tanda tangan, sambungnya. Sebelumnya, Jokowi menyebut revisi UU KPK pada 2019 yang dianggap biang kerok lemahnya lembaga merupakan inisiatif DPR. Ia kembali menegaskan dirinya sejatinya tidak menandatangani UU yang saat itu telah disahkan oleh DPR bersama pemerintah. Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi. Tapi saya nggak tanda tangan, kata Jokowi di Solo, Jumat, 13 Februari 2026.